Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pelita Dakwah. Makhluk mitologi adalah makhluk yang keberadaannya diceritakan dalam kisah-kisah mitologi, legenda maupun fabel. Makhluk mitologi pada umumnya bersifat fantastis baik bentuk maupun kemampuannya. Maka dari itu, orang yang tidak mempercayainya dapat menyamakan makhluk mitologi sebagai makhluk imajiner ataupun makhluk khayalan. Berikut adalah makhluk mitologi yang pernah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli dari iblis adalah Al-Haris. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin dari kalangan jin sebelum diciptakannya Adam. Azazil pernah menjadi imamnya para malaikat, Sayyidul Malaikah, dan Khazin Al-Jannah, yaitu bendaharawan surga. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas mengatakan bahwa sebelum dilaknat oleh Allah, iblis termasuk kelompok malaikat yang disebut Al-Hin, yang ditugaskan untuk menjaga surga. Iblis kala itu adalah salah satu makhluk yang paling dihormati, paling rajin beribadah, dan paling banyak ilmunya. Ia berparas rupawan dan memiliki 4 sayap. Namun, akhirnya ia menjadi buruk rupa setelah Allah mengusirnya dari surga. Sosok Azazil sangat menyeramkan setelah ia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan sebutan iblis dan mengubah wajahnya menjadi bentuk seperti babi hutan. Kepalanya seperti kepala unta dan dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Tak hanya itu, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah di sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti ketel tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggutnya sebanyak 7 helai. Azazil dalam literatur agama Samawi disebut sebagai Lucifer. Lucifer merupakan iblis paling terkenal di dunia, memiliki pangkat tertinggi sebagai setan atau rajanya para iblis. Iblis juga dijuluki sebagai bapak segala pendusta, bintang timur pembawa cahaya, dan putra fajar yang terjatuh ke bumi karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh, atau disebut juga fallen angel. Kedua, Buraq. Buraq adalah makhluk tunggangan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Buraq adalah makhluk bersayap yang bertelinga panjang yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ia memiliki wajah yang rupawan, badan yang lebih besar daripada keledai. Wujud Buraq dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Didatangkan kepadaku Buraq, yaitu seekor hewan yang berwarna putih. Tubuhnya lebih tinggi dari keledai, tetapi lebih rendah dari begal. Ia meletakkan kedua kaki depannya di ufuk batas jangkauan penglihatannya. Aku menaikinya, dan Jibril membawaku berjalan hingga sampailah aku ke Baitul Maqdis. Lalu aku menambatkan hewan tersebut di lingkaran tempat para nabi biasa menambatkan hewan tunggangannya. Kemudian aku memasuki masjid dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Sesudah itu aku keluar." Buraq menjadi tunggangan paling cepat karena tiap langkahnya sejauh jarak pandangnya. Jika kita melihat dari segi wujud yang digambarkan oleh Anas ibnu Malik, maka Buraq berbentuk seperti Pegasus yang banyak dijumpai dalam karya seni Yunani, Romawi maupun Mesopotamia. Ketiga, burung anko. Burung anko merupakan seekor burung besar misterius dari mitologi Islam. Burung ini disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qaswini yang berjudul Ajaib Al-Mahlukat wal Ghaib Al-Mawjudat, artinya makhluk-makhluk yang ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Burung ini pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang penyembah berhala dan pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Nabi Hanzalah berhasil membunuh burung besar ini dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan dan menghilangkan keturunannya. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, burung ini tinggal di gunung yang sangat tinggi. Memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga ketika burung ini terbang, ia akan menutupi matahari,
dan mampu membawa seekor gajah dengan cakarnya. Burung ini memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Lehernya seperti leher unta dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu yang memiliki warna yang sangat banyak. Al-Kisai mengatakan, di kota tersebut ada sebuah gunung yang tinggi yang bernama Gunung Peles. Gunung tersebut dijadikan sebagai tempat berlindung oleh Anko yang sangat besar. Apabila binatang itu terbang, ia akan menutupi matahari seperti layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, mempunyai 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah, dan binatang-binatang lainnya dengan cakarnya dan membawanya ke gunung tempat berdiamnya. Ketika binatang itu kian membahayakan, suka menyambar anak manusia yang masih kecil, dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas dari telurnya. Maka penduduk kota tersebut mengadukan kepada nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Atas pengaduan tersebut, Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah agar membinasakan binatang tersebut. Beliau berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunan-keturunannya." Setelah itu binatang tersebut jatuh dari langit dan kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi wujudnya. Keempat, Dajjal. Dajjal adalah salah satu sosok paling berbahaya yang akan muncul pada hari kiamat. Kehadirannya akan membawa bencana keimanan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya sebuah kekuatan bahwa Allah akan mengabulkan semua ucapannya. Ia nanti akan mempunyai banyak pengikut dan akan membunuh semua orang yang menentangnya. Dan yang akhirnya ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umatnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai pelindung dari Dajjal. Dan jika memungkinkan, maka berlindunglah di kota Madinah atau Mekah. Karena sesungguhnya Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke kota tersebut, sebab kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Rasulullah juga mengingatkan kepada pengikutnya untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bencana Dajjal." Rasulullah juga menyatakan, tidak ada musibah yang lebih hebat daripada bencana yang ditimbulkan oleh Dajjal sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kebangkitan. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri-ciri fisik yang cacat seperti mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat, sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta. Ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, matanya buta sebelah dan kabur, serta tidak menonjol dan tidak cekung. Jalannya tidak normal, bertubuh gempal, kulitnya merah, berkening lebar, serta dadanya bidang. Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud dideskripsikan seperti manusia-manusia yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat dan rakus. Mereka telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, namun kehidupannya terhalang oleh sebuah tembok besar yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka adalah manusia yang bertubuh raksasa. Ya'jud dan Ma'jud adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya dan masih keturunan Nabi Adam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka sangatlah besar, hingga ketika mereka turun dari gunung seperti halnya air yang mengalir. Mereka tidak pandai dan fasih dalam berbicara, bermata kecil, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat lainnya. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Isa tentang keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, yang tidak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka. Allah memerintahkan kepada Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Ya'jud dan Ma'jud, seraya berfirman, "Kumpulkanlah hamba-hambaku ke gunung." Akhirnya Nabi Isa dan kaum mukminin pun pergi ke gunung. Namun ketika di atas gunung, setelah mereka terkepung oleh Ya'jud dan Ma'jud, Nabi Isa meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, binasakanlah Ya'jud dan Ma'jud." Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Keenam, Dabatul Ard. Kemunculan Dabatul Ard menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Dabatul Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas,
alias monster yang muncul dari dalam bumi. Makhluk ini akan muncul di kota Mekah, dekat Gunung Sofa, setelah terjadinya fenomena matahari keluar dari barat. Dabat, dalam bahasa Arab berarti binatang atau binatang buas. Kata ini sering digunakan untuk binatang dan serangga. Sedangkan kalimat al-ard berarti bumi. Wujud dabatul ard, Ibnu Juraij mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya berjarak 12 ukuran garis lurus. Sedangkan penjelasan lain menjelaskan bahwa dabatul ard adalah seekor hewan yang memiliki bulu panjang dan bulu pendek. Memiliki tubuh yang sangat besar. Dikatakan ia akan keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari. Kemudian ia mampu berbicara dengan manusia dengan berbagai bahasa di dunia. Sebelah tangan kirinya memegang tongkat Nabi Musa dan jari tengah kanannya memakai cincin Nabi Sulaiman. Ia akan keluar dari kawasan di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Itulah makhluk mitologi yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Makhluk mitologi tersebut juga ada dalam kepercayaan agama lain. Sebagai umat Islam, kita perlu meyakini bahwa makhluk-makhluk tersebut memang ada di dunia ini. Walaupun kita tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun keberadaan mereka pasti ada. Dan suatu saat nanti mereka akan muncul sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.